Baik saudara ya, ada beberapa informasi yang saya mau sampaikan terkait dengan perkembangan pandemi COVID di Kota Ambon. Kita tahu persis bahwa sampai dengan hari ini Ambon masih berada pada zona merah, ya, zona merah dengan skor kita itu kurang lebih 1,5 ya, 1,5. Jadi cenderung kita turun ya. Kenapa sampai kita berada lagi pada zona merah? Ini sebetulnya dampak daripada pelaksanaan PSBB yang pada waktu kita membuka PSBB transisi, lalu aktivitas sosial, aktivitas perkantoran itu mulai terjadi, lalu transmisi lokal dia mulai berkembang lagi, terutama pada klaster-klaster baru, terutama klaster di perkantoran. Ya, pengalaman membuktikan bahwa hampir di seluruh daerah di Indonesia pada saat kebijakan PSBB transisi itu dibuka, tidak ada satu daerah pun juga yang itu mengalami dampak langsung daripada PSBB transisi itu. Artinya hampir seluruh daerah itu, katakan seluruh daerah itu dia mengalami dampak pertambahan secara kuantitatif pada saat PSBB dibuka ke arah PSBB transisi. Nah, saya pada mulanya berharap dukungan dan partisipasi masyarakat itu sehingga pada waktu kondisi PSBB kita selesaikan dalam 2 kali 14 hari, lalu PSBB transisi itu diharapkan masyarakat bisa ya untuk mengendalikan diri. Ternyata justru dia terbalik ya. Pada waktu dibukanya PSBB transisi, lalu tingkat perkembangan ya mereka yang terkonfirmasi itu mengalami kenaikan yang cukup masif ya, dan ditambah lagi dengan upaya-upaya yang dilaksanakan oleh pemerintah kota dalam bentuk swab massal, lalu jumlah itu semakin signifikan. Nah, soal jumlah itu kan saudara bisa ikuti sendiri bagaimana perkembangan lewat informasi gugus tugas yang sampai dengan kemarin-kemarin itu, sampai dengan hari ini data terakhir ini yang dirawat ini kurang lebih 544 orang ya, 544 orang. Kemudian yang sembuh 695 dan yang meninggal itu 23, sehingga total yang terkonfirmasi seluruhnya itu ada 1.262 di Kota Ambon. Nah, mencermati akan langkah-langkah itu, lalu kebijakan pemerintah kota, gugus tugas kota itu memberikan perhatian kepada seluruh ya unit-unit pelayanan umum yang ada di pemerintah kota. Kita wajibkan untuk semua pegawainya mengikuti swab. Misalnya Pol PP, Dinas Kesehatan, kemudian penanaman modal PTSP, pelayanan satu pintu, kemudian badan bencana, kemudian lingkungan hidup ya, dan pokoknya damkar dan sebagainya. Itu semua itu diharap wajib untuk mengikuti tes swab, dan dari hasil tes swab yang telah kita laksanakan sejak dari 3 Juli sampai dengan 19 Agustus, itu seluruh total yang telah kita laksanakan swab itu 3.339 orang. Nah, dari seluruh pelaksanaan swab itu, hasil yang telah keluar 2.729. Yang masih belum keluar itu 510. Kenapa belum keluar? Karena pemerintah kota nggak punya lab. Pemerintah kota harus bergantung kepada
lab yang ada pada BLTK, ya, BKL, ya, ditambah dengan Balai POM. Itu yang ada dua itu, BKL dan Balai POM. Nah, sedangkan kita hanya bisa melaksanakan tindakan medis swab saja. Oleh karena itu, bagaimana perkembangan hasilnya itu, kita memang betul tergantung kepada dua lab itu. Ini yang menjadi masalah buat kita sebetulnya, sehingga walaupun kita gebrakannya itu cukup kuat, tapi hasilnya tidak bisa betul langsung kita tahu. Idealnya 1 kali berapa jam itu kan hasilnya sudah bisa keluar, supaya bisa kita mengambil langkah-langkah antisipatif. Tapi ini kan masih beberapa hari, ya, 4-5 hari baru keluar. Nah, itu jadi problem buat kita, sehingga mereka yang sudah diambil swab, tapi kalau belum tahu hasilnya, kalau mereka tetap di rumah, itu berisiko kepada orang yang lain untuk bisa terjangkit kalau misalnya mereka terkonfirmasi. Ya syukur-syukur kalau hasilnya itu dia negatif, kan? Tapi kalau hasilnya dia positif, itu berarti bahwa 4 hari dia karantina itu bisa saja dia berkomunikasi dengan istrinya atau suaminya, dengan anaknya. Nah, akhirnya kita harus menambah beban lagi untuk melakukan swab terhadap anggota-anggota keluarga itu. Nah, dari kondisi itu, ya saya perlu menjelaskan kepada kita, yaitu bahwa jumlah ASN yang telah melaksanakan swab pada unit-unit pelayanan itu kurang lebih 386 ASN pada sektor-sektor pelayanan publik itu, ya. Nah, termasuk unit Dukcapil yang nanti akan besok mungkin akan dilaksanakan, ya, Dukcapil itu. Lalu kemudian dari 386 itu yang hasilnya sudah keluar itu 215. Yang belum keluar 171. Ini ASN. Dari 216 itu ASN pemerintah kota yang terkonfirmasi positif itu 51 orang. 51 orang, termasuk 2 diantaranya itu pejabat eselon 2. Ya, 2 pejabat eselon 2. Sedangkan yang negatif 164. 164, ya. Yang kita lagi tunggu hasil sekarang ini itu 171 untuk ASN. Sedangkan untuk total seluruhnya umum itu 510 yang kita lagi tunggu hasil. Tentunya saya berharap untuk sekecil mungkin lah terkonfirmasi dari hasil yang belum keluar ini, ya. Nah, ini yang saya mau jelaskan kepada saudara-saudara supaya kita juga paham, ya, tentang perkembangan itu. Jangan sampai terkesan bahwa kita tutup-tutup, enggak. Ini realita. Karena kalau kita mengambil langkah kepada masyarakat, ya paling tidak kita mesti jadi contoh. Ya, oleh karena itu seluruh ASN unit yang terkait dengan pelayanan umum diminta untuk swab untuk itu, ya. Nah, itu hal yang pertama.